Tafsir adalah penjelasan manusia tentang maksud firman Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Pertanyaannya, Pak, ada nggak manusia yang mampu mengetahui secara persis maksud Tuhan? Jawabannya tidak. Jangankan maksud Tuhan, maksud istri awak pun kadang nggak ngerti entah apa di rumah. Iya dan tidak sama saja itu. Apa itu bersyukur? Memfungsikan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Suara meriam bukan itu yang menyebabkan meriam itu berdentum. Begitu kata David Hume, filosof barat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Rahmah Fakultas Kedokteran USU ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya muliakan adik-adik mahasiswa, juga para teman-teman di kepegawaian, dan semua kita yang berhadir di siang hari yang sangat berbahagia ini. Karena kita ada di majelis ilmu untuk saat ini. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya muliakan, waktu saya mendapat undangan ini mengaji di Fakultas Kedokteran, pikiran saya jamaahnya ini 7 orang. 7 orang saja. Karena agak sulit sekarang mengaji, apalagi anak-anak muda ini. Tapi alhamdulillah hadir banyak di siang hari ini. Lumayan banyak lah ini, Pak. Daripada 7, ini ada sekitar 70 orang. Alhamdulillah. Tapi sebelum mulai, saya lihat wajahnya udah banyak yang capek. Nanti kalau saya ceramah serius, bisa batal itu puasanya. Ya, karena mencerna yang disampaikan. Cuman kalau awak tak serius, nanti kata Ustadz Diva, waduh Ustadz tuh main-main. Nah, serba salah sebenarnya mengaji ini kan. Jadi kita sepakati, kita betul-betul atau tidak, atau setengah-setengah, supaya damai-damai kita yang mengaji. Karena kalau saya di kampus, itu beda dengan ceramah di gang. Harus serius kalau di kampus ini. Karena yang kita kejar 2, ilmu itu nomor 1, yang kedua iman. Mudah-mudahan bisa kita padukan yang 2 ini 30 menit ke depan. Karena arahan dari pengurus juga hanya boleh 30 menit. Kalau dilanggar, ustadznya bisa masuk neraka itu langsung. Nerakanya paling panas. Jadi harus tepat. Harus tepat sesuai dengan kesepakatan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya muliakan. Temanya wawasan Al-Quran tentang puasa. Ini tidak akan selesai diceramahkan dalam waktu 30 menit. Dan bisa jadi 30 hari pun nggak siap juga. Kalau diperdalam lagi dalam kitab-kitab tafsir, 30 tahun nggak siap juga. Karena puasa ini, dan seperti biasa, kalau Al-Quran membahas sebuah permasalahan, itu problematikanya itu rumit. Mulai dari hal-hal yang tidak filosofis sampai yang berkaitan dengan teologis, semua itu dibahasnya. Jadi saya akan coba sampaikan inti-intinya saja. Mudah-mudahan nanti bisa kita ingat. Kalau tidak ingat, baca makalah. Ada saya kirim makalah. Tak ingat juga, tonton YouTube-nya, subscribe, comment, like, and share. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Islam, ilmu itu paling tidak bisa dipetakan kepada 5. Jadi berpuluh-puluh tahun kita belajar Islam ini, berputar-putar, paling tidak itu cuma 5 saja itu ilmu dalam Islam itu. 1 namanya ilmu kalam. Itu yang pertama. Itu berkaitan
dengan teknik pemikiran manusia tentang ketuhanan yang dicampur dengan filsafat. Saya tidak masuk ke wilayah itu karena menjelaskannya itu 2 semester. Nama mata kuliahnya bisa ilmu kalam, bisa teologi namanya. Itu satu. Yang kedua, namanya fikih. Supaya keren, Islamic Jurisprudence. Biar keren, sama aja itu. Ayam goreng, KFC sama aja. Pesantren Islamic Boarding School sama juga, tapi biar keren lah. Ini fokus mengurus fisik manusia, perbuatan-perbuatannya. 2. Yang ketiga namanya tasawuf. Fokus mengurus hati manusia, perbuatan hati, ikhlas, sabar, dan lain-lain. Dalam istilah teknis namanya a'malul qulub, perbuatan hati. Hati manusia itu bekerja dalam pandangan agama, bukan cuma fisik. Nama ilmunya tasawuf. Yang keempat namanya ilmu hadis. Ilmu hadis. Disinilah dipelajari bagaimana itu memahami hadis, baik secara teoritis maupun secara praktis. Disinilah kita tahu sumu tasihhu, hadis yang bermasalah. Tidurnya orang puasa ibadah, hadis bermasalah. Di situ ilmunya. Palsu itu hadisnya. Makanya jangan banyak tidur, Pak. Mengamalkan hadis palsu itu. Nama ilmunya ulumul hadis. Disitulah kita tahu bahwa hadis yang mengatakan awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya terbebas dari neraka. Palsu hadis. Nah, di situ kita tahu nama ilmunya ilmu hadis. Saya tidak masuk ke situ karena lebih rumit lagi itu problematikanya. Yang kelima namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir lebih rumit lagi. Karena dia seorang pemikir Islam langsung bersentuhan dengan wahyu. Dialah Al-Quran. Nah, saya coba urai, saya masuk ke wilayah ini sekarang. Karena tema kita wawasan Al-Quran tentang puasa. Kita lihat yang kelima ini ya. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan hujan ini lebih mudah kita ingat. Karena dia dingin suasananya. Apa itu tafsir? Kalau ilmu kalam, fikih, tasawuf, ilmu hadis tidak kita jelaskan. Tafsir adalah penjelasan manusia tentang maksud firman Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Penjelasan manusia tentang maksud firman Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Pertanyaannya, Pak, ada enggak manusia yang mampu mengetahui secara persis maksud Tuhan? Jawabannya tidak. Jangankan maksud Tuhan, maksud istri awak pun kadang enggak ngerti entah apa di rumah. Iya dan tidak sama saja itu. Itu sulitnya itu. Itu sebabnya adik-adik sekalian, bapak ibu-ibu, muncul berbagai macam penafsiran di dunia ini. Karena tingkat kecerdasan manusia dalam memahami wahyu bertingkat-tingkat. Jadi Ustadz, sudah berapa tafsir di dunia ini? Karena begitu hebatnya itu perubahan-perubahan dunia. Menurut penelitian sebagian pakar, sudah ada kurang lebih 8.000 judul tafsir di dunia ini. Sekali lagi, tidak bisa kita selesaikan 30 menit membahas itu. Dari 8.000 judul tafsir itu, yang paling kecil namanya Tafsirul Jalalain. 1 jilid, bisa jadi ada di masjid kita ini. Kurang lebih tebalnya setebal Al-Quran itu. Ini dipelajari di pesantren 6 tahun nggak tamat-tamat. Itu yang paling kecil. Yang pertengahan ada namanya Tafsir Al-Qurtubi, ditulis oleh Imam Qurtubi. Ada juga yang dekat-dekat namanya Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Yang lebih senior dari itu ada namanya Tafsir At-Tabari, ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nama tafsirnya boleh disebut Tafsir At-Tabari, boleh disebut Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Boleh juga satu lagi tidak populer, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran.
Yang paling besar, kalau yang tadi kurang lebih 15 sampai 20 jilid, ada yang paling besar 115 jilid. Dan perlu kita ketahui, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tafsir yang 115 jilid itu ditulis oleh orang Indonesia, Al-Habib Azmat Khan. Kalau berminat, chat saya kirim nomor WhatsApp-nya nanti. Saya sudah pesan, alhamdulillah nggak jadi saya beli. 50 juta harganya, nggak ada duit. Mana tahu Masjid Ar-Rahmah berminat, beli itu tafsir. 115 jilid ditulis oleh orang Indonesia. Sepanjang bacaan saya terhadap kitab-kitab ulumul Quran yang ditulis oleh orang Barat dan Timur, inilah tafsir terbesar sepanjang sejarah. 115 jilid. Yang versi bahasa Indonesia macam-macam. Salah satu yang paling populer di negara kita, Tafsir Al-Misbah, ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab. Di bawahnya sedikit, yang lebih senior, Tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Buya Hamka, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita ke sini dulu sebelum masuk ke penafsiran ayat puasa ini. Sulit membaca itu, sulit. Bagaimana mengaksesnya itu? Saya kira buku-buku kedokteran tebal juga, tapi tidak ada mungkin yang sampai 115 jilid. Itu sebabnya pakar-pakar memetakan tafsir yang banyak itu kepada 4 segi supaya mudah kita pahami. Mudah-mudahan bisa kita ingat. Satu disebut dengan metode tahlili. Apa itu? Urai. Kita tidak masuk ke wilayah itu. Yang kedua disebut metode muqorin. Apa itu muqorin? Comparative of Quranic exegesis. Dibuat komparasi ayat-ayat Quran itu. Penafsiran itu dikomparasikan. Misal, sholat tarawih itu berapa rakaat yang betul? Terserah, yang penting sholat. Komparasi. Jangan ketat-ketat dalam masalah itu. Sholat ketika tahiyat, jarinya digoyang atau tidak? Terserah, yang penting sholat. Tak digoyang pun sah itu. Goyang pun sah. Tak ditunjuk sah juga. Tidak boleh ketat. Namanya itu tafsir muqorin. Perbandingan-perbandingan. Begitu juga dengan berbagai macam perbedaan. Yang ketiga namanya ijmali. Global. Umum-umum saja. Nah, itulah ceramah-ceramah yang biasa kita dengar. Yang terakhir namanya maudu'i. Tematik. Di kampus yang terakhir inilah yang pas menurut saya. Tematik. Masjid Ar-Rahmah kasih saya tema hari ini. Wawasan Al-Quran tentang puasa. Kita ambil segmen maudu'i. Namanya itu bahasa kerennya tematik. Kita lihat bagaimana sebenarnya puasa yang kita jalani ini sekilas dalam pandangan Al-Quran. Tidak semua. Karena tidak bisa itu kita bahas sebentar. Saya sudah mengajar tafsir di Masjid Al-Anwar. Di samping rumah Pak Maratua Simanjuntak. 134 kali episode. Sampai hari ini juz 1 pun belum siap. Juz 1. Jadi prediksi pengajian itu akan selesai kalau jamaah dan ustadznya sudah meninggal. Baru selesai itu. Apalagi ini cuma sebentar. Tidak bisa cepat-cepat pintar dalam agama ini, Pak. Jangan ceramah ya, Pak. Kalau masih 2 hari masuk grup WhatsApp, baca 1 hadis, baca 1 Al-Quran, langsung ceramah. Mana-mana itu nanti ceritanya itu. Sama, saya pun kalau dikasih saya membedah orang yang hamil, bukan perutnya saya bedah itu, telinganya saya bedah itu. Karena saya nggak ngerti. Kita ini harus begitu supaya tidak terjadi tercabutnya kepakaran itu. Namanya era disrupsi yang sedang kita alami. Baik. Ustaz, apa itu puasa? Saya tidak lihat definisi ulama fikih, tapi mufassir. Mirip-mirip, cuman ada tekanan. Dalam bahasa Al-Quran, puasa itu kosakatanya ada 6. Ada 6. Itu ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nama bukunya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Kira-kira artinya itu kamus menelusuri kosakata Al-Quran. Dia sebut di situ 6. 1, yasumhu. Artinya hendaklah dia berpuasa.
Itu satu. Yang kedua, wa antasumu, hendaklah kamu berpuasa. Kemudian kutiba alaikumus siyam. Yang ketiga siyam. Yang keempat, inni nazartu lirrahmani sawma, saum. Yang kelima, as-shaimin, laki-laki yang berpuasa. Yang keenam, as-shaimat, perempuan yang berpuasa. Lain artinya semua. Yang unik menurut saya, kalau disebut dalam Al-Quran as-siyam, kutiba alaikumus siyam, itu artinya menahan, tidak makan, tidak minum. Siyam bahasa Arab. Kalau disebut saum, nazartu lirrahmani sauma, menahan, tidak bicara. Nah, itu sebabnya ketika Maryam alaihassalam ditanya, itu anak siapa? Kok bisa lahir anakmu tidak punya ayah? Dia sebut, inni nazartu lirrahmani sauma. Hari ini saya bernazar diam. Saum. Dua perbedaan. Nah, yang unik Pak, di negara kita ini, itu sebabnya banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Itu kalau kita selesai tarawih itu kan, bagaimana ayatnya? Nawaitu sauma godin. Tapi yang mewajibkan kita berpuasa itu kutiba alaikumus siyam. Jadi kita ini sebenarnya puasa bicara atau puasa tidak makan dan tidak minum. Nah, itu sebabnya kalau dibuka di internet banyak yang nggak sepakat. Tidak boleh pakai niat-niat, tidak boleh pakai lapas. Tapi itu terserahlah. Karena menurut saya memang harus dua-duanya puasa. Kita harus siam, harus juga saum. Puasa dari makan dan minum dan kurangi bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Macam Ustadz nih, banyak bicara ini. Sebenarnya tak boleh. Makanya dibatasi 30 menit. Semakin banyak bicara kesalahan. Siam dan saum. Berapa kali itu Ustadz disebut dalam Al-Quran? 14 kali. Bentuknya ada 6, diulang sebanyak 14 kali, dan tersebar di berbagai surah. Nah, itu saum. Kalau begitu apa kesimpulannya? Al-imsak. Nah, itulah puasa itu. Al-imsak, menahan. Ibadah yang paling sulit sebenarnya dalam agama ini menahan. Bagaimana supaya sholat zuhur? Tahan. Jangan banyak main-main. Sholatlah itu. Bagaimana supaya kita tidak menggosip? Tahan mulutnya. Imsak. Tahan. Bagaimana supaya kita ini mempunyai tontonan yang berkualitas? Tahan tangannya. Jangan scroll TikTok yang tiap hari itu joget-joget artis yang cerai ini segala macam. Tahan jarinya. Bagaimana supaya kita aman bermain media sosial? Pilih-pilih. Tahan tangannya, jangan banyak komentar. Imsak. Bagaimana supaya tidak buruk sangka sama orang? Tahan pikirannya supaya berpikir secara positif. Imsak. Ini ibadah paling susah sebenarnya. Menahan ini. Sampai kapan itu? Selama-lamanya. Setiap detik manusia ini digoda. Tiap detik. Aman di satu tempat, tidak aman tempat lain. Begitulah seterusnya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, saya masuk ke hal yang lebih teknis lagi. Sekitar 10 menit. Saya uraikan ini 10 menit, masalah ini. Ada semacam kekeliruan, saya lihat, bahwa ayat puasa itu, yang sering kita duga hanya satu ayat. Al-Baqarah dari 183 berhenti di situ saja. Sebenarnya tidak. Boleh itu dibuka dari tafsir tertua. Saya sebut tadi tafsir At-Tabari. Sampai dengan tafsir yang muda-muda. Yang 115 jilid tadi. Ketika para pakar Al-Quran ini, mufassir, membahas tentang ayat puasa. Itu sampai ayat 187. Sampai di situ. Uhilla lakum laylatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di ujung-ujung ayat yang 5 itu, barulah ketemu puasa itu mau ngapain. Di situ baru ketemu itu. Di ujung-ujung. 183, dia sebut la'allakum tattaqun. Ujungnya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat 184 dia sebut, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan dengan puasa itu meningkat ilmu. 185
Dia sebut wala'allakum tashkurun. Bukan la'allakum, wala'allakum tashkurun. Ada wawunya. Dan dengan puasa itu mudah-mudahan kamu bersyukur. 186 dia sebut la'allahum yarsyudun. Dengan puasa itu kamu jadi cerdas. Yang terakhir 187 la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu bertakwa secara sosial. Jadi takwa secara personal, kemudian berilmu, kemudian bersyukur, kemudian jadi cerdas, dan kemudian bertakwa secara sosial. Ini targetnya yang 5 ini yang harus kita dapat. Ustadz, apa itu takwa? Mudah. Kalau dibaca di buku sulit. Menghindar artinya. Setiap detik kita berhasil menghindar dari perbuatan buruk, takwa. 258 kali kata takwa dengan berbagai macam derivasinya disebut dalam Al-Quran. Definisinya itu yang paling dominan menurut saya, artinya itu menghindar. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, dia sebut di situ menghindar dari perbuatan buruk. Baru kita renung-renungkan ini. Dari tadi sahur sampai sekarang, mana yang lebih banyak kita lakukan? Menghindar dari perbuatan buruk atau mengikutinya? Kalau berhasil, itu namanya takwa. Sesederhana itu Pak, memahami. Sesederhana itu. Tapi saya lihat, itu sudah sering. Mari kita lihat dulu yang ketiga itu tadi. Supaya manusia itu bersyukur. Supaya manusia itu bersyukur dengan puasa ini. Syukur dalam bahasa Al-Quran artinya membuka. Itu sebabnya digandengkan Al-Quran dengan kata kufur yang artinya menutup. Jadi artinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu buka hatimu, ku tambahin nikmat kepadamu, tenang hidupmu. Wala in kafartum, kalau kamu sempit hatimu, ku tambah siksa padamu, sulit hidupmu, biarpun uangmu banyak. Syukur, kufur. Kepada apa kita harus membuka hati ini? Sekali lagi saya lihat dalam buku yang tadi, syukur dalam Al-Quran dengan berbagai pecahan katanya terulang 70 kali. Ada bentuknya syakirin, ada syakirun, ada syakartum seperti yang tadi, macam-macam. Tapi setelah diteliti, dari 70 kali kosakata Al-Quran menggunakan syukur dan derivasinya, ada 6 yang harus disyukuri manusia dalam kehidupan ini. Buka hatimu ke situ supaya kamu aman. Dari 6 itu, yang cocok menurut saya untuk kita insan akademis ini diuraikan 2. 2 menurut saya. Yang pertama, yang harus kita syukuri. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, terjadi musibah. Ada sebuah kaum yang disiksa Tuhan karena durhaka. Uniknya kata Al-Quran, kami selamatkan mereka itu sebagian, bukan karena kecanggihan teknologi, bukan karena mereka menguasai sains, bukan karena mereka hebat mengendalikan fenomena alam. Tapi kata Al-Quran, nikmatan min indina, kadzalika najzi man syakar. Keterhindaran manusia dari siksa itu, siksa yang berupa fisik, yaitu hasibah, dihujani dengan batu-batu, bisa itu ditolak siksa Tuhan itu dengan syakar, dengan syukur, bukan dengan tank, bukan dengan kendaraan berat yang bisa membom, tapi syakar. Ini kita yang kurang serius memahami filsafat Islam, sulit kita menerima ini. Tapi saya kasih bukti, kalau percaya dengan COVID-19, tidak nampak, hampir, bisa nggak diselesaikan dengan meriam? Bomlah itu, COVID itu. Jadi ada unsur-unsur metafisika dalam hidup kita ini, tidak bisa diselesaikan dengan scientific approach. Semua masyarakat itu dihancurkan Tuhan kecuali yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Memfungsikan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya.
Kalau pikiran kita fungsikan untuk sesuai tujuannya, syukur. Biarpun mulutnya tidak mengucapkan syukur. Hatinya digunakannya untuk khusyuk beribadah, itu syukur. Fisiknya digunakannya melangkah untuk hal yang halal. Dia pergi ke rumah istrinya, tidak pergi dia ke rumah istri orang. Kalau pergi ke rumah istrinya, syukur. Kalau pergi ke rumah istri orang, kufur. Karena lari dia dari sistem. Kalau ini yang 4 hal ini dalam tubuh manusia difungsikan secara maksimal, dia disebut dengan syukur. Jadi begitu, sederhananya begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hal-hal musibah yang sebenarnya bisa kita hindari tidak dengan pendekatan saintifik. Itu sebabnya Nabi mengatakan 3 hal yang harus dikencangkan di Ramadan ini. 1, perbanyak sholat sunat, spiritualitas. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, spiritualitas. Yang ketiga, jadilah lebih dermawan. Salah satunya dengan sedekah. Dengan sedekah bisa jadi kamu ditakdirkan dapat musibah, tapi sedekah bisa menolak musibah itu. Kazalika najaji man syakar. Aturannya di Lauhil Mahfuz jadi takdirkan tabrakan hari ini. Tapi karena dia sedekah tadi pagi 2.000 rupiah, tidak jadi tabrakan. Dihapus takdirnya itu. Yamhullah ma yasha' wa yusbit. Tuhan menghapus takdir yang dia tetapkan dan bisa juga menulis takdir baru yang tidak dia tetapkan. Kalau Tuhan mau mengikuti sistem yang disebut dengan hukum alam, sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Jangan kita terlalu kuantitatif dalam hidup ini. Kalau A pasti B, dari B pasti C. Sering keliru yang begitu. Bukan ayam yang berkokok di pagi hari yang membuat matahari terbit. Begitu kata Imam Ghazali. Suara meriam bukan itu yang menyebabkan meriam itu berdentum. Begitu kata David Hume, filosof barat itu. Ada hal-hal dalam hidup ini tidak bisa kita kalkulasi, tapi itu yang terjadi. Tolak azab Tuhan dengan banyak bersyukur. Bagaimana itu? Fungsikan itu pemberian Tuhan sesuai dengan tujuannya. Diberi kekuasaan, jangan gunakan korupsi. Insya Allah aman hidup kita. 1 dari yang 6. Yang kedua, yang harus disyukuri manusia itu, khususnya kita, masyarakat ilmiah ini, disebut dengan siklus alam raya. Nanti boleh dicek di surah Az-Zumar. Setelah Tuhan menjelaskan berbagai macam fenomena alam, dia pergilirkan siang dan malam supaya kamu bisa hidup. Karena kalau diperpanjangnya malam atau dipersingkatnya siang, bisa jadi bumi beku atau kepanasan. Dia ukur itu sesuai dengan ketentuannya. Disebut zalika taqdirul azizil alim. Syukuri itu. Siklus kehidupan manusia harus juga disyukuri. Paling tidak manusia, hewan dan tumbuhan itu saling ketergantungan. Nanti baca di surah Az-Zumar. Setelah itu baru kata Al-Quran. Kalau kamu syukuri itu, siklus alam raya itu, baik fenomena alam yang bersifat saintifik, yang terjadi di astronomi, dan juga dalam hubunganmu dengan makhluk. Itu semua kalau kamu syukuri, Allah ridho kepadamu. Bagaimana cara mensyukurinya? Fungsikan sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi manusia? Liya'budun, untuk beribadah. Apa fungsi hewan? Wal khayla wal bighala litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu bibalighi. Hewan fungsinya mempermudah pekerjaan manusia. Dari situlah inspirasi teknologi. Teknologi sebuah yang memudahkan kehidupan manusia. Kita temukan berbagai macam kendaraan, sistem informasi yang semakin cepat karena terinspirasi dari cepatnya lari kuda dibanding lari manusia. Kalau begitu, syukuri teknologi. Cara mensyukurinya, jangan suka nonton gosip. Biarkan aja itu artis cerai, biarkan. Tidak ada fungsi untuk pembangunan negeri itu. Dan jangan seperti ceramah yang saya dengar. Katanya hewan itu kalau mau disembelih tidak boleh baca bismillah, tapi permisi. Lebih keliru lagi tuh. Tidak begitu. Fungsikan sesuai yang diamanahkan oleh Tuhan. Silakan disembelih. Dan salah satu mensyukurinya, kalau dihalalkan Tuhan, makan. Kalau diharamkannya, jangan makan. Jangan ditabrak semua.
Tapi kalau kebukaan itu, belilah semua. Mulai dari roti-roti itu insya Allah halal itu. Jadi itu dia, bersyukur. Siklus alam raya ini. Anak Bapak Ibu, adik-adik sekalian, banyak hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini. Saya kira ini bisa sesuai untuk kita sebagai masyarakat ilmiah. Saya ulang sebagai kesimpulan. Nomor 1, ilmu dalam Islam itu 5. Mulai dari ilmu kalam, fikih, tasawuf, hadis, dan tafsir. Kemudian, tafsir itu bisa dibagi kepada 4 metode. Metode tahlili, metode muqarin, metode ijmali, dan metode maudu'i. Salah satu yang bisa dibahas dari metode maudu'i adalah puasa dalam konteks bulan Ramadan. Puasa itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 14 kali kosakatanya dalam 6 bentuk. Tadi saya sebut, falyasumhu wa antasumu, saum, siam, so'imin, dan so'iman. Kalau diperiksa ayat-ayat tentang puasa itu ada 5. Dari 183 sampai 187. 5 itu, 2 menurut takwa personal dan takwa sosial. Fungsi lainnya dari puasa supaya berilmu, supaya bersyukur, dan supaya jadi cerdas. Hal-hal yang disyukuri dari 70 kali Al-Quran menggunakan kata syukur ada 6. Paling tidak 2 harus kita perhatikan. Yang pertama tadi saya sebut, terhindar dari azab. Gunakan syukur. Dan yang terakhir, syukuri siklus alam raya sehingga kita bisa tempati dengan nyaman sampai hari ini. Caranya, fungsikan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dengan melihat pandangan-pandangan Al-Quran secara sekilas. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau mau lebih dalam, baca makalahnya. Tidak semua yang saya sampaikan ini. Dan usahakan kita ini coba-cobalah menghafal Al-Quran supaya mudah dipahami kosakata-kosakata tadi itu. Kan banyak pesantren sekarang ini. Banyak. Di Medan pun banyak. Ada Islamic Center dan pesantren-pesantren lain untuk tempat menghafal Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.